Assalamualaikum, halo teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Halo, salam kenal. Aku Putra Aisyah. Di video kali ini, sesuai dengan judul yang kalian lihat, yaps, benar, aku akan menjelaskan tentang manajemen kas. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk menerapkan manajemen kas. Pada dasarnya, manajemen kas bertujuan untuk mempertimbangkan risiko dana hasil agar terjadi keseimbangan antara memiliki banyak kas atau sedikit kas. Pasalnya, jika kas yang diinvestasikan terlalu sedikit, kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih menguntungkan pun akan semakin berkurang. Namun, jika kas terlalu banyak, maka akan terjadi cash insolvency. Dari tadi kita selalu ngebahas tentang manajemen kas. Sebenarnya, apa definisi kas itu sendiri? Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Manajemen kas itu sendiri didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas kali ini yang saya bahas itu yang terdapat di dalam slide BSI. Tujuan yang saya jelaskan sebelumnya itu sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman saya untuk materi kali ini. Oke, kita masuk ke tujuan manajemen kas yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya bilang kalau misalnya ini ada di slide BSI, itu ada dua hal. Yang pertama, likuiditas dan e-earning. Likuiditas, manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. E-earning, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan menimbulkan kas atau pembelanjaan dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas. Misalnya, kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang, jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap, mengeluarkan obligasi, dan lain-lain. Yang kedua itu menentukan rencana penggunaan kas. Misalnya, pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Berdasarkan dua hal tadi, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Selanjutnya dapat ditentukan langkah-langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur. Sumber kas itu dari mana aja sih? Sumber kas yang pertama itu dari hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Dan yang kedua, penjualan aktiva tetap. Dan yang ketiga, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, hutang obligasi, bank, dan lain-lain. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan, maksudnya misalnya itu bunga gitu loh. Dan yang keenam itu adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kecilnya persediaan kas itu apa aja sih? Yaitu ada 4. Yang pertama, perimbangan antara cash inflow
dan cash outflow. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Dan yang terakhir itu penganggaran kas. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. See you next video. Bye-bye.